Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ustaz. Ya, silakan duduk kembali. Baik teman-teman, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah baca doa? Sudah, alhamdulillah. Baik teman-teman, hari ini Ustaz Yuldan akan memberikan materi yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Silakan dikeluarkan dulu teman-teman. Nah teman-teman, bagaimana kemarin liburannya? Apakah seru? Seru. Oh, pasti seru ya. Nah teman-teman, sudah sarapan? Sudah, alhamdulillah. Silakan dibuka halaman 1 tema 1. Baik teman-teman, nah Ustaz Yuldan akan memberikan materi bahasa Indonesia yaitu tema 1 hutan kita ya. Tahukah teman-teman hutan itu apa? Tahu. Hah? Tempat habitat. Hutan itu apa? Tempat hewan liar. Coba satu-satu. Hutan itu apa? Tempat habitat hewan liar. Oke, Aisyah. Tempat tinggalnya hewan liar. Kalau laki-laki? Sama. Nah, teman-teman, itu adalah wilayah daratan yang didominasi oleh pepohonan. Kalau misalkan di suatu daerah banyak pohon yang besar-besar, nah itu dikatakan hutan ya. Nah, teman-teman, ratusan definisi hutan digunakan di seluruh dunia menggabungkan faktor-faktor seperti kerapatan pohon, tinggi pohon, penggunaan lahan, kedudukan, hukum, dan fungsi ekologis. Nah ini namanya hutan ya. Pokoknya teman-teman, apabila ada suatu daerah terus banyak pohonnya, nah itu dikatakan hutan katanya ya. Nah teman-teman, hutan yang ada di Indonesia memiliki jenisnya apa aja? Tropis, terus rawa, mangrove, terus wah, pintar banget ya kelas 6B ini. Nah ya teman-teman, hutan kita adalah hutan hujan tropis ya. Karena di kita itu hujannya sering ya. Makanya kata orang Belanda disebut daerah Bogor ini adalah daerah hujan. Jadi kota hujan katanya ya. Nah, sesuai dengan namanya, hutan ini terdapat di sekeliling bumi yang beriklim tropis. Tropis itu apa sih? Tropis itu adalah wilayah yang sering kena matahari. Ya, wilayah yang sering kena matahari. Iklim di daerah tropis memang sangat mendukung ya pertumbuhan dan perkembangan makhluk yang hidup di hutan. Jadi sinar mataharinya itu harus cukup. Alhamdulillah di Indonesia ini sangat bagus sekali teman-teman. Dari udaranya, dari mataharinya sangat bagus sekali ya. Nah, menghasilkan sumber daya yang sangat banyak hutan kita ini. Makhluk-makhluk hidup yang ada di hutan sangat kaya sekali dan sangat banyak bermacam-macam hewan ya. Nah, pohon-pohon besar ini menghasilkan oksigen dalam jumlah yang sangat besar. Betul tidak? Betul, iya. Yang sangat besar, oksigen sangat dibutuhkan manusia untuk bernapas. Kalau misalkan di daerah kita tidak ada pohon-pohon, bagaimana? Panas. Terus? Bencana alam. Maka hutan itu sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya. Jadi kita generasi muda jangan merusak, harus memperbaiki atau ya itu ya, harus menanam supaya sejuk dan aman dan nyaman. Nah lanjut teman-teman. Nah setiap pohon dapat menghasilkan sampai 1,2 kg oksigen setiap harinya. Satu pohon, pohon ya sana ya, pohon. Nah itu sangat menghasilkan 1,2 oksigen. 1,2 kg oksigen setiap harinya. Sedangkan setiap manusia rata-rata membutuhkan 0,5 kg satu orangnya itu. Jadi satu batang atau satu pohon itu sangat berguna sekali. Sangat berguna sekali ya. Oksigen
perharinya. Jadi satu pohon yang tumbuh di hutan dapat mencukupi kebutuhan 2 orang di seluruh dunia setiap harinya. Wah, Masya Allah ya, pohon itu sangat berguna sekali teman-teman. Jadi satu pohon ini untuk 2 orang loh. Coba kalau tidak ada pohon, kita harus beli oksigen. Kemarin waktu zaman COVID tahu, itu cari oksigen dan mahal sekali oksigen itu. Yang kecilnya itu cuma 700.000, bahkan 2 juta. Cuma segini. Apa itu? Tingginya sekitar 60 atau 70 cm. Nah, kalau ada pohon sangat alhamdulillah. Jadi satu pohon ini yang tumbuh di hutan dapat mencukupi kebutuhan 2 orang di seluruh dunia setiap harinya. Coba bayangkan teman-teman, kalau tidak ada hutan, mau bernapas dengan apa kita? Hah? Dengan apa? Coba dengan insan katanya. Pasti kurang. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman tinggal di tengah laut, terus panas, matahari menyoroti kita, kira-kira gimana teman-teman? Mati tidak, paling sesak napas karena panas, ya kan? Nah itulah ya. Terus lanjut teman-teman. Kekayaan hutan kita ini menjadi Indonesia salah satu negara penghasil oksigen terbesar di dunia. Hutan kita adalah paru-parunya dunia. Nah hutan kita itu paru-parunya dunia. Kalau misalkan tidak ada hutan, Masya Allah, mungkin kita juga tidak akan hidup sehat ya. Makanya di apartemen atau di Jakarta sekarang di gedung-gedung itu, di pinggir-pinggir gedung itu membuat atau menanam tanaman pohon besar di atasnya supaya tidak panas dan supaya ada oksigennya ya. Nah lanjut lagi teman-teman. Hutan kita juga merupakan tempat tinggalnya segala makhluk hidup ya. Makhluk hidup, jenis-jenis binatang dari yang besar maupun yang kecil, dari semut, apalagi panda, terus jerapah, harimau, gogog, B2 apa? Nah gitu ya. Nah itu juga ya. Nah ini hutan itu rumahnya mereka. Ya, hutan itu rumahnya mereka. Gajah, beruang dan lain-lain. Di wilayah timur ada hewan kecil dan berbagai burung-burung di Papua. Di Papua itu ada burung apa? Cendrawasih. Itu dilindungi ya oleh undang-undang. Dilindungi oleh undang-undang. Tidak boleh dipiara sembarangan. Dan kalau dipiara juga harus ada suratnya. Tapi setiap tahun atau setiap bulan harus melapor bahwa binatangnya itu aman dan sehat di rumah kita ya. Nah lanjut teman-teman ya. Nah ini jenis-jenis hewan yang ada di Indonesia. Ini burung apa? Cendrawasih. Nah ini gajah. Gajah apa? Sumatera atau gajah Bima ada nggak? Nah nanti teman-teman cari ya. Ini harimau Sumatera ya. Ini beruang. Beruang apa? Beruang madu. Ada beruang coklat? Strawberry? Nah ya, ini cendrawasih ini. Ini cendrawasih juga ya. Nah ini apa? B2 ini ada di Papua. Ini sangat sangat populer. Ya, dulu di kampung Ustadz di hutan masih banyak tuh. B2 itu. Kalau Ustadz dulu pernah ngarit, ngambil rumput untuk kambing. Ngambilnya itu di gunung, di bukit-bukit, yaitu di hutan-hutan. Ya. Nah, di situ ketika ada tukang ngambil B2 pakai anjing kan, pakai gogok, Ustadz Dulan langsung berdiri, langsung lari ke pohon, saking takutnya diseruduk oleh B2 ini. Lanjut teman-teman. Nah ini apa? Apa? Anoa, ya, anoa ini mirip dengan kerbau. Ya, tapi anoa ini kecil teman-teman. Dagingnya enak untuk direndang. Ini salah satu dilindungi. Halal. Ini di Papua. Ini di Papua anoa ini. Untuk kurban apakah boleh? Boleh untuk kurban juga ya. Dilindungi iya. Tapi sekarang kan ada kerbau-kerbau di kita kan.
Nah, lanjut lagi ya. Nah, lanjut teman-teman. Jadi hutan itu tempat tinggalnya hewan kecil maupun hewan besar. Selanjutnya teman, jenis tanaman. Nah, lanjut ke tanaman. Tanaman juga yang tumbuh di hutan kita juga sangat lengkap ya. Dari rerumputan, tanaman kecil maupun tanaman besar seperti bunga, rumput, atau ini rempah-rempahan. Tahu teman-teman ini apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Ini lada hitam, biasanya kalau di Usadulan di hutan juga ditanamnya ya. Nah, teman-teman. Ini di hutan juga ya. Lanjut teman-teman. Jadi hutan adalah rumah bagi segala jenis flora dan fauna. Di sana mereka lahir, tumbuh dan berkembang. Kalau hutan menjadi rusak, lalu mereka mau tinggal di mana? Kalau misalkan hutannya rusak, pasti akan pindah ke kampung. Gajah juga kalau misalkan hutannya dirusak, rumahnya dirusak, pasti akan pindah ke kampung. Ada kan gajah ngamuk ke permukiman warga? Nah, dirusak hewan liar, namun itu pasti karena rumah dan tempat tinggalnya mereka telah dirusak oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, makanya kalian sekolah itu supaya kalian cerdas, bukan pintar ya, tapi cerdas. Kalau pintar, bisa-bisa hutannya dijual oleh kalian terus ke orang asing. Nah, itu pintar. Tapi kalau cerdas ada hutan itu dikelola dengan baik dan dengan nyaman untuk hewan-hewan kita ya. Lanjut teman-teman. Nah, ini lihat gambar yang sudah dirusak. Coba kalau sudah dirusak seperti ini, hujan turun terus longsor. Sekarang di mana ada bumi yang geser di mana? Bumi geser di daerah Jawa Barat, di Sentul. Itu tanah sudah belah, ada yang 1 meter, ada yang 50 cm sudah belah dan sudah geser ke bawah. Karena apa? Karena Sentul itu banyak sekali menjadi perumahan-perumahan. Jadi hutan-hutannya itu sudah dirusak, dibangun untuk perumahan-perumahan. Harusnya negara itu kan punya itu ya, punya peta atau tata ini untuk rumahan, ini untuk perhijauan. Ada biasanya di pemerintahan seperti itu. Gitu. Lanjut lagi teman-teman. Nah teman-teman, tugas teman-teman sekarang buatlah rangkuman informasi dengan menggunakan peta pikiran di bawah ini untuk membantu bandingan dengan catatan temanmu untuk memastikan rangkumanmu ya. Tugasnya seperti itu. Baik teman-teman, nanti teman-teman silakan berkelompok mengerjakannya. Dari Ustadz, dan terima kasih teman-teman sudah mengikuti pelajaran Ustadz. Jangan lupa teman-teman harus sering-sering belajar. Mudah-mudahan teman-teman ilmunya bermanfaat. Sekian dan terima kasih dari Ustadz. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.